Wow. Oke. Terus Lebaran Masuk ke topik diskusi Lebaran. selanjutnya. Yang saya perhatikan belum ada satu media, bahkan media besar ya, yang ngasih saran protokol do's and don'ts-nya Lebaran itu, yang boleh ngapain, yang nggak boleh ngapain gitu loh. Mungkin ini mungkin kita salah satu jadi pioner sih. Nanti aku mau tanya ke Muti sama Kamil, yang boleh dilakukan apa, yang tidak apa. Nanti coba kita resume juga buat jadi IG story. Harapannya bisa nyebar ke grup WhatsApp ya. Nah, aku kasih pancingan ya. Kemarin soalnya ada saudaraku nanya gini, Japri, Bang, aku punya bayi gitu. Nah, idealnya orang yang mau datang ke rumah aku harusnya izin dulu dong, jangan langsung tiba-tiba datang ke rumah. Ngerti nggak sih? Budaya Indonesia gitu kan. Karena kemarin jujur ya, ada 2-3 orang kerabat teman tuh tiba-tiba datang ke rumah. Niatnya ngantar makanan sih. Cuma kan, gini. Ada gitu. Ya, nah, nyambung yang tiba-tiba datang di depan rumah, lalu yang tadi itu ada yang punya bayi, ada yang punya orang tua. Nah, sebaiknya protokolnya itu gimana sih gitu loh. Mungkin bisa jelasin, nanti tambahin sama Kamil. Kalau aku itu juga sempat baca satu artikel gimana caranya kita mengkontrol orang-orang bukan mengkontrol ya, kita menyikapi orang-orang yang ada di sekeliling kita akan physical distancing ini. Soalnya physical distancing ini sebenarnya yang paling penting ya, untuk menjaga transmisi dari virus itu sendiri. Kalau misal aku personally, peraturannya adalah tidak ada orang luar yang boleh masuk ke rumah. Itu berlaku setiap saat dan juga Lebaran. Jadi tidak ada orang yang boleh ke rumah. Kalau misalnya mau nyamperin, walaupun ke rumah Pak De Bude yang kita sayang, sepupu yang dekat, itu nggak boleh ya. Ini clear ya, bold statement ya. Nggak boleh ya. Harus dipahami bahwa dengan kita tidak ke rumah orang itu juga artinya kita menghormati mereka gitu, daripada kita juga menjadi biarkan transmisi itu terjadi gitu. Jadi dengan kita tidak membolehkan orang ke rumah kita itu sebenarnya ya itu untuk kebaikan mereka sendiri. Cuma mungkin emang cara membahasnya, mengomongkannya ini rada berat ya, karena di Indonesia kan culture-nya kita apalagi kalau sama orang tua gitu harus nurut gitu. Apalagi ya kita bertiga kebetulan orang Jawa ya Mas ya, jadi kadang-kadang memang cara menyutarakannya tidak se-straightforward itu gitu loh, apalagi ke orang-orang yang lebih tua gitu. Kalau misalnya ada yang datang sih kalau bisa tetap tidak masuk ke rumah sih menurut aku. Kalau misalnya mau ngasih ucapan atau bingkisan ya dari luar aja, kita dada-dada, kita bilang aja masker, kalau misalnya datangnya dari mobil ya kalau bisa nggak usah turun dari mobil itu gitu keluarga. Jadi ya dada-dada aja. Kalau misalnya mau naruh bingkisan ya misalnya taruh di pinggir mobil, nanti setelah mereka pergi kita ambil bingkisannya, baru kita lap dan sesuai protokol yang kita punya sendiri untuk membawa barang dari luar ke dalam rumah. Oke. Jaraknya 2 meter. Dua pertanyaan teknis nih. Dua pertanyaan teknis sih yang aku kasih contoh ekstrim nih. Berarti kan, misalkan besok pagi Kamil sampai ke Jakarta, Kamil mau ke rumah saya, kan nggak boleh kan? Saya ekstrim itu kan, walaupun kita dekat secara conversation gini kan. Yes. Atau saya tiba-tiba besok datang ke rumah Tiara di Cilandak kan. Tiba-tiba, Assalamualaikum, nggak boleh kan? Walaupun alasannya mau mohon maaf lahir batin, mau makan di rumah gitu, nggak boleh kan? Oke. Berarti mungkin kita harus siapin frase-frasenya sih, phrases-phrasesnya yang kita bakal bilang kalau misalnya tiba-tiba ada tamu gitu. Atau misalnya kita harus yang proaktif keluar dulu gitu supaya mereka nggak deket rumah. Tapi tetap harus ingat jarak 2 meter itu gitu. Dan kita harus tetap pakai masker walaupun cuma di halaman rumah aja. Minta maaf, Om, Tante, maaf ini kita nggak masuk ke rumah dulu, silaturahminya dari luar saja gitu. Nanti kalau ada waktu kita video call ya gitu. Atau sebaiknya sebelum itu terjadi kita yang membatasi itu ya, tapi nggak cocok sama budaya kita sih. Jadi kayak kita effort banget ya. Mungkin effort. Bisa juga. Berarti nggak sih? Effort. Maksudnya gini. Jadi misalnya kan, malam ini kita mendata ngelis siapa yang biasanya datang atau berkunjung atau kita mengunjungi atau dikunjungi, kita ngelis dan kita
kontak satu-satu, kalau perlu telepon gitu. Bahwa maaf ya besok kita tidak ada open house. Nggak ada open house atau kita nggak bisa kesana. Dan juga tidak keluar ya. Tidak ada keluar. Dan juga tidak keluar. Ini nentuin banget loh. Ini kalau kita bisa. Ini 24 jam ini penting loh. Penting buat Indonesia sebenarnya. Kita mau pandemi berapa lama sih? Itu aja sih. Harus mikir holistik. Think globally, act locally itu asik. Asik. Mungkin juga salah satu cara yang bisa kita lakuin ya kita inisiatif untuk bikin ya grup call atau Zoom session sama satu keluarga sebelum Lebaran. Jadi ada briefingnya dulu untuk keluarga. Apalagi kayak keluarga saya sama Mas Firza itu kumpul-kumpulnya kuat banget sih. Jiwa kumpul-kumpulnya kuat banget. Jadi kayak semua sepupu itu biasanya selalu kumpul, nggak cuma Lebaran aja gitu. Dan ini emang harusnya yang muda-muda initiate untuk bisa. Yang muda-muda terutama ya. Gitu. Yang tua-tua. Iya. Insya Allah bisalah ditahan kalau yang muda menyampaikannya dengan menyampaikannya dengan ideal. Baik. Ya, sendiri-sendiri sih, tiap keluarga kan punya itu sendiri. Tapi ini sangat menentukan ini ya, jadi ini sangat menentukan outcome dari kita semua sebenarnya. Jadi ini prevensi penting banget sih ya, Mas. Jadi ada briefing di awal. Kalau kita tahu pemerintah kita tuh cara komunikasinya nggak baik, ya kita belajar dari situ. Kita sendiri harus bisa mengimplementasikan komunikasi keluarga yang lebih baik, lebih jelas gitu keluarga. Rekomendasinya. Jadi so far, hari ini beli kuota. Ya, hari ini beli kuota. Malam ini kudu aktif. Iya. Iya. Soalnya ketakutannya bukan ketakutannya sih, kemungkinannya kalau misalnya besok kita semua Zoom session, kalau ya ada kemungkinan juga internet nggak bagus dan lain-lain. Karena biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya kan setiap Lebaran itu SMS, WhatsApp semuanya ngadat kan gitu. Jadi marilah manfaatkan 24 jam terakhir yang kita punya ini untuk briefing. Semoga-moga video ini juga bakal langsung aku publish ya. Yang paling penting nanti aku sesi terakhir ini sih ya, ini bahaya sih. Nanti coba aku rangkum di kata-kata, kita finalize di grup WhatsApp, nanti kita sebar ya. Ya, ini simple. Dengan bahasa yang sopan. Simple tapi penting ya. Yes. Terus soal makan-makan bareng, ngirim makanan aman nggak, Mut? Kalau ngirim makanan menurut aku nggak apa-apa, tapi ada protokolnya itu sendiri kan. Kalau bisa makanan kembali ke orang masing-masing ya. Makanan harus selalu dipanasin. Nah, kalau misalnya untuk minuman atau misalnya kue, kalau aku sih jujur tetap aku panasin. Kayak aku nggak mau ngambil. Dengan panas itu virusnya ini ya, dengan memanasi lebih dari 60 derajat. Jadi kayak kue nastar gitu dipanasin lagi ya? Kalau misalnya kue yang tidak bisa dipanasin, aku biasanya tinggalin aja. Baru aku buka 3 hari atau 4 hari setelahnya. Kalau misalnya itu kue yang tahan lama ya, kue kering. Kalau misalnya kuenya tidak tahan lama, aku panasin. Misalnya kue jajan pasar gitu loh, Mas. Pisang goreng atau apa gitu, aku panasin. Oke. Lebih mending rasanya nggak terlalu enak dibandingin misalnya kayak es gitu kan, gimana coba masa nggak dipanasin kalau kita dikasih es buah atau apa gitu. Oh iya. Aduh, jadi lapar nih. Oke. Ya, makanan. Kalau protokol buat anak-anak gimana, Kamil? Menurut kamu di teknis budayanya kita? Salaman sama orang tua kan? Yang gitu ya. Enggak. Ini ngomongin worst case ya. Worst case-nya kan tiba-tiba orang Indonesia gitu kan Lebaran kan. Kita lagi tidur siang Lebaran, hari pertama ada yang datang kan. Assalamualaikum. Nah, udah di depan pintu kan. Terus yang kita lindungi kan anak-anak kan. Protokolnya gimana? Dan kita harus secadas apa nih? Kayaknya kalau anak-anak semua udah diterangin kan di keluarga masing-masing. Terangin ya? Ya gitu. Ya, ini masalahnya malah ke generasi atas sih yang baper semua sih besok. Tinggal ngatur bapernya aja. Udah. Ya, gimana ya? Orang tuaku juga ini ada wacana untuk ke nenek. Orang tuanya istri juga. Itu kita sekarang ya seoptimal mungkin bilangin bahwa walaupun untuk kepaksa ke sana ya jangan harmful buat si orang tua gitu. Tetap jaga jarak sih. Aduh, susah ya? Pusing. Susah. Soalnya aku ngerasanya kalau misalnya sudah masuk rumah ya itu banyak banget implikasinya dan bla bla bla-nya. Karena misalnya gini ya, kalau misalnya di rumah nanti kita makan-makan. Ini dengan kita makan itu kan kita tidak bisa pakai masker kan.
itu membiarkan sebenarnya kalau misalnya salah satu dari keluarga yang datang atau kita sendiri misalnya OTG atau carrier virusnya itu kan bisa aja transmisinya dari situ. Transmisinya bisa banget. Dengan kita sharing makan bersama dalam satu ruangan itu sangat menyeramkan. Apalagi yang paling harus dihindari transmisi ruangan itu tinggi banget kan di data itu. Jadi mungkin bisa aja ya tetap di luar ya. Jangan masuk di luar. Jadi tetap di luar itu adalah kuncinya menurut aku, jangan masuk rumah. Jadi kalau ketemu kita dari halaman, keluarganya mungkin dari mobil atau itu di teras. aku sudah. Di teras itu maksimum. Maksimum. Jangan masuk rumah. Oke. 2 menit lagi. Ini pertanyaan terakhir yang tentang ini protokol Lebaran. Aku analoginya gini. Kompleknya aku tuh kayak kompleknya rumah kami di Semarang, Permata Semeru, atau kayak kompleknya papahnya Tiara di Mega Cinere. Sorry. Nah, itu kan kadang-kadang juga ada budaya gini kan. Tetangga ya, kalau nggak kumpul di aula, kalau nggak ya tiba-tiba tetangga masuk kan. Itu juga berlaku ya. Berlaku banget. Iya. Berlaku. Batasin dia di teras. Iya. Pemilik rumahnya pun harus saya ngasih peraturan itu bahwa tidak masuk gitu. Yes. Kok aku ngebayangin serem ya besok ya? Aku deg-degan sebenarnya karena lebih serem dari bukaan mall kan. Ini lebih masif kan. Iya. Lebih kayak jalan-jalan sendiri semua kan. Soalnya di grup keluarganya ya dekat ya, grup aku sama Muti ini yang dibahas cuma Zoom doang, kok aku belum dapat protokol ini ya. Kok biasanya kan suka ada yang baik ya. Kasih jangan ini ya, ini kayak belum nih. Oke. Ini 1 menit lagi. Oke, terima kasih. Selamat Lebaran. Hari ini cukup pendek ininya sesinya, tapi panjang dari waktunya. Selamat Lebaran Pak Kamil, Bu Mutiara. Sampai jumpa. Tetap sehat. Lebaran, Mas. Ya, mohon maaf lahir batin buat Kamil, Tiara sama semua pendengar Pandemic Talks. Kalau kita ada salah terlalu cadas, ya mau gimana lagi. Mohon maklum aja. Mohon maklum aja, ya. Oke. Minal aidin wal faizin. Sampai jumpa minggu depan ya. Di hari Sabtu lagi ya. Iya. Oke, Assalamualaikum. Salam.